Meneranut sabah raga, menjapa sabah ban. Barulun gede pegah ba, jadi kita sibuk-sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang mana oleh Allah yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya untuk kita semua, yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Dan yang mana oleh Allah pula yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isi, laut beserta ombaknya, matahari beserta sinarnya, makhluk hidup berbagai jenis, laksana semut yang terbaring, seperti saya hitam baris. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada terhitung nikmat Allah berikan kepada kita. Subhanallah. Selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan keharibaan pemuda Padang Pasir, penghuni Padang Sahara, anaknya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarga al dan sahabat beliau sekalian. Penghormatan saya kepada Dewan Juri yang arif dan bijaksana, dan penghormatan saya yang kedua kepada panitia pelaksana, dan yang saya sayangi dan saya cintai kepada teman-teman seperjuangan saya. Tidak saya perpanjangkan lagi mukadimah, langsung saja kita masuki dalam acara pidato saya yang berjudul Kita Pemuda Wajib Meneladani Suri Teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyaral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Akhir-akhir ini alam memperlihatkan kedikdayaannya untuk merespon ulah manusia yang berdampak pada dusta. Karena kesehariannya sering berkata dusta. Pantas saja Allah mencoba kita dengan rangkaian musibah yang tiada darah, sehingga manusia jatuh tiada berdaya. Mulai dari musibah gempa di negeri Sakura, perang saudara di tanah Libya, banjir bandang mengejutkan rakyat jelata, sampai virus tambunan memakan banyak negara yang membuat negeri ini semakin tersiksa. Coba Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah boleh, saya untuk mengajak hadirin dan peserta untuk menghindari laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita teladani sifat Rasulullah dalam kehidupan yang nyata. Sebagaimana sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir walillahi katsira. Yang artinya, sungguh pada diri Rasulullah kita dapat mencontohi suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir. Ma'asyaral muslimin
wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Uswatun hasanah menurut Imam Ali Asy-Syabuni dalam Syifatut Tafsir merupakan contoh yang tinggi baik dalam perkataan ataupun perbuatannya. Abu A'la Al-Maududi dalam Profil Islamnya mengatakan, he is the only example. Nabi Muhammad merupakan contoh yang tinggi, contoh yang terlengkap baik dalam perkataan ataupun perbuatannya. Michael Hill pun pernah menulis buku yang berjudul 100 of the most influential person in history, yang artinya dari 100 orang yang berpengaruh dalam sejarah, Nabi Muhammadlah yang pertama. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Pada ayat tadi Allah secara tegas memberikan gambaran bahwa kita Islam yang wajib ditiru dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Abang sampai Pulau Roke. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita janganlah terlena dan terpesona oleh gantengnya Ariel Peter Pan dan tampannya Justin Bieber, gaya setannya Agnes Monica dan Inul dengan ngebornya, Dewi Persik dengan berontong tuanya, dan juga Ayu Ting Ting dengan sambaladonya. Itulah contoh-contoh akhlak yang tidak boleh kita tiru. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Sebagaimana Syekh Al-Qulaini, seorang pujangga Mesir, dalam gubahan syairnya pun mengatakan, inni fi syubani amral ummah wa fi aqdamiha hayyatan. Sungguh di tangan-tangan pemuda terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemuda terdapat maju mundurnya umat. Bung Karno pun mengatakan, berikan kepada saya 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan wajah dunia. Dua ungkapan tersebut hadirin mengisyaratkan kepada kita bahwa remaja dan pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet kita juga bangsa. Bukankah hadirin, di saat negeri kita ini sedang terjepit dan terhimpit di bawah naungan penjajah, muncullah beberapa orang pemuda yang bersikeras di bawah bendera yang Java, yang Sumatera, dan lain sebagainya. Bahkan hadirin, mereka berhasil mengusir penjajah di negeri tercinta ini. Bahkan hadirin, di saat Rasulullah ingin dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, muncullah Ali bin Abi Thalib sebagai sosok pemuda yang tangguh, yang rela mengorbankan jiwa dan raganya asalkan Nabi tetap ada. Pemuda-pemuda seperti inilah hadirin yang bisa menjadi pemimpin masa depan, pemimpin masa yang akan datang. Namun sayangnya hadirin, pemuda dan remaja kita sekarang sukanya begal-begal di tengah jalan, menghisap narkoba di tengah jalan. Bahkan kalau bergoyang selalu dengan goyangan tiktokan. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Santriwan dan santriwati yang wajahnya berseri-seri laksana ikan teri, yang padanya belum mandi baunya bau keras, bahkan saya sendiri. Dan kalau yang wangi-wangi tentu saja Dewan Juri. Demikian dari piranto saya. Terimalah buah bantu dari saya. Dari uraian piranto saya tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita pemuda wajib meneladani contoh
wajib meneladani suri teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pidato dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan tampil atas nama Muhammad Irfan yang memegang nomor undian 41, utusan dari daerah Babul Munawarah Geliput. Maka yang akan tampil saudara yang memegang nomor undian 63 dan siap-siap yang memegang nomor undian 6